Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pembelajaran materi vektor bagian ketiga. Pada video ini, kita akan belajar operasi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skalar, baik secara geometri maupun secara aljabar atau analitik. Di akhir video nanti, ada soal latihan yang bisa teman-teman coba. Oke, langsung aja kita bahas materinya ya. Oke, pada video ini kita akan belajar operasi vektor, meliputi operasi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skalar. Kita mulai dari operasi yang pertama, yaitu penjumlahan vektor, khususnya penjumlahan secara aljabar atau secara analitik. Ini materinya gampang banget teman-teman. Untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, misalnya U-nya unsurnya A dan B dan vektor V unsurnya C dan D. Maka cara menjumlahkan kedua vektor ini, vektor U tambah vektor V, tinggal atas dengan atas, A tambah C, dan bawah dengan bawah, B tambah D. Gampang kan? Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui vektor P, elemennya atau unsurnya itu 5 dan negatif 2, dan vektor Q-nya 3, 4. Dan R atau vektor R itu sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Tentukan vektor R. Ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Vektor R itu vektor P ditambah vektor Q. Vektor P-nya 5 negatif 2 dan vektor Q-nya 3, 4. Berarti vektor R ini kita jumlahkan. Caranya 5 tambah 3 dan negatif 2 tambah 4. 5 tambah 3, 8. Negatif 2 tambah 4, 2. Ini adalah vektor R. Gampang kan? Intinya jumlahkan yang posisinya sama. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Gitu aja. Nah, sekarang bagaimana kalau U dan V, vektor U dan vektor V, berada pada dimensi 3 atau R3? Untuk U dan V pada dimensi 3 atau R3, ini caranya sama aja teman-teman. Ya, cuman bedanya di sini unsurnya ada 3, atas, tengah, dan bawah. Misalnya, vektor U-nya A, B, dan C, dan vektor V-nya unsurnya itu D, E, dan F. Maka, U tambah V sama dengan, ini tinggal kita jumlahkan yang posisinya sama. Ya, jadi intinya sama aja. A tambahkan dengan D, B tambahkan dengan E, C tambahkan dengan F. Jadi yang atas tambahkan dengan yang atas lagi, tengah dengan tengah lagi, dan bawah dengan bawah lagi. Contoh. Misalnya diketahui vektor P-nya 2, negatif 5, 3, dan vektor Q-nya 3, 2, dan 4. Dan vektor R sama dengan vektor P tambah vektor Q. Tentukan vektor R. Ini tinggal kita jumlahkan aja. Ya. Jadi 2 tambah 3, 5, negatif 5 tambah 2, negatif 3, dan 3 tambah 4 adalah 7. Ini adalah vektor R. Nah, itu penjumlahan vektor secara aljabar atau analitik. Sekarang kita bahas pengurangan vektor secara aljabar. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi pengurangan vektor, dan kita mulai dari operasi pengurangan secara aljabar atau analitik. Nah, sebenarnya untuk pengurangan dengan penjumlahan caranya sama aja teman-teman. Misalnya untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, kita gunakan vektor U dan V sama seperti tadi ya. Unsurnya untuk U itu A dan B, dan untuk V, C, dan D. Untuk pengurangan U dikurangi V, ini caranya sama, kita kurangi yang posisinya sama. Jadi atas dikurangi dengan atas, dan bawah kita kurangi dengan bawah. Jadi A dikurangi C, dan B dikurangi D. Caranya sama seperti penjumlahan. Contohnya, misalnya diketahui vektor P 5 negatif 2 dan vektor Q sama dengan 3, 4. Dan R adalah vektor P dikurangi vektor Q. Tentukan vektor R. R sama dengan P dikurangi Q, P-nya 5 negatif 2 dan Q-nya 3, 4. Berarti kita kurangi atas dengan atas, bawah dengan bawah. 5 dikurangi 3 itu 2, dan negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. Jadi vektor R adalah 2, negatif 6. Gampang kan? Begitu juga untuk vektor di R3 atau pada dimensi 3. Misalnya vektor U-nya A, B, C, dan vektor P-nya D, E, F. Maka U dikurangi V, ini caranya sama aja. Kita kurangi yang posisinya sama. Atas dikurangi atas, tengah dikurangi tengah, dan bawah dikurangi bawah. Caranya seperti itu.
Pokoknya untuk penjumlahan dan pengurangan vektor itu gampang banget, kita operasikan yang posisinya sama. Di sini contoh, vektor P 2 negatif 5 3 dan vektor Q-nya 3 2 4 ditanyakan vektor R dengan R sama dengan P dikurangi Q. R sama dengan P dikurangi Q, maka vektor R-nya, ini vektor P-nya dan ini vektor Q-nya. 2 dikurangi 3 itu negatif 1, negatif 5 dikurangi 2 negatif 7, 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 1, negatif 7, negatif 1. Ini adalah vektor R-nya. Gampang kan? Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan secara geometri. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor V, ini vektor U-nya dan ini vektor V-nya. Pertanyaannya, bagaimanakah vektor hasil penjumlahan U tambah vektor V? Jadi ketika suatu vektor kita jumlahkan, maka akan kita peroleh suatu vektor baru dengan nilai dan arah tertentu. Penjumlahan vektor secara geometri ada dua aturan, teman-teman. Yang pertama aturan segitiga dan yang kedua kita menggunakan aturan jejar genjang. Sekarang kita bahas aturan segitiga. Untuk menjumlahkan vektor U tambah vektor V, teman-teman tulis ulang vektor U-nya. Kemudian kita jumlahkan dengan vektor V, artinya vektor V-nya ini kita tulis ulang. Dengan titik pangkal V kita simpan di ujung U. Jadi seolah-olah U tambah V itu sama aja dengan vektor U dilanjutkan oleh vektor V. Ya. Nah, dari sini kita tarik suatu vektor dari pangkal U ke ujung V. Nah, vektor yang merah ini adalah hasil penjumlahannya. Jadi vektor U ditambah vektor V, arahnya ke sini dan panjangnya seperti ini. Ini dengan aturan segitiga. Nah, sekarang kita coba dengan aturan jejar genjang. Untuk jejar genjang, vektor U ditambah vektor V, bedanya, nah kalau tadi dengan aturan segitiga, pangkal V itu kita simpan di ujung U. Nah, dengan aturan jejar genjang, pangkal U dengan pangkal V itu kita simpan berimpit. Jadi pangkal V-nya kita simpan di pangkal U. Vektor U ditambah vektor V. Setelah ini kita gunakan garis bantu, tarik garis dari ujung V dan ujung U yang sejajar dengan kedua vektor ini. Seperti ini, maka ujungnya kan di sini. Sekarang kita tarik lagi dari titik potong kedua pangkal ke titik potong garis bantu ini, ya. Dan ini adalah hasil penjumlahannya, vektor U ditambah vektor V. Dengan kedua aturan ini hasilnya akan sama, teman-teman. Arahnya akan sama dan panjangnya akan sama. Inilah operasi penjumlahan secara geometri. Sekarang kita bahas operasi pengurangan secara geometri. Kita masih menggunakan vektor yang tadi U dan V. Sekarang bagaimana kalau U dikurangi V? Pengurangan vektor secara geometri, kita gunakan dua aturan yang sama, ya, aturan segitiga dan aturan jejar genjang. Dengan aturan segitiga, ingat U dikurangi V itu sama aja dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Dan pada vektor, seperti yang udah saya bahas di bagian 1, tanda negatif ini menunjukkan arah yang berlawanan, teman-teman. Arah yang berlawanan. Jadi kalau ini vektor V, maka negatif V adalah vektor yang panjangnya sama tapi arahnya kebalikannya. Ini negatif V. Jadi U tambah negatif V, kita gambar seperti yang tadi. Vektor U dilanjutkan oleh vektor negatif V. Seperti ini. Kemudian kita tarik dari pangkal U ke ujung negatif V. Ini adalah hasil pengurangannya. Oke? Nah, sekarang kita gunakan aturan jejar genjang. Caranya sama juga. Vektor U dikurangi V berarti vektor U ditambah negatif V. Negatif V kita simpan pangkalnya di pangkal U, berimpit seperti ini. Kemudian kita tarik suatu garis bantu yang sejajar dengan kedua vektor ini. Maka kita peroleh titik potongnya. Kita tarik dari titik potong pangkal ke titik potong garis bantu. Ini adalah vektor hasil pengurangannya. Bisa teman-teman lihat ini panjangnya akan sama dan arahnya juga akan sama. Jadi hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita bahas perkalian skalar dengan vektor. Kita mulai dari perkalian skalar dengan vektor secara aljabar. Kalau secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar itu, teman-teman tinggal kalikan aja semua unsur pada vektor dengan skalarnya, ya. Misal diketahui vektor U ini di R2, A dan B unsurnya, dan vektor V di R3 unsurnya A, B, dan C, dan sebuah skalar K. Misal KU, kita akan mencari K kali vektor U. K-nya skalar, U-nya vektor.
Teman-teman tinggal kalikan aja skalar K ini dengan semua unsur U. Jadi kita peroleh KA dan KB. Begitu juga untuk R3 itu sama. K kali vektor V berarti KA, KB, KC. Oke? Nah, contoh. Misalnya diketahui vektor P, negatif 2 dan 3, tentukan vektor 3P. 3 kali vektor P. Berarti 3 kali vektor P sama aja dengan 3 kali vektor P-nya, negatif 2 dan 3. Teman-teman kalikan 3-nya dengan semua unsur yang ada di vektor ini. 3 kali negatif 2, negatif 6. 3 kali 3, 9. Nah, ini adalah 3 kali vektor P. Nah, itu secara aljabar. Sekarang bagaimana secara geometri? Misal diketahui ini adalah vektor U. Gambarlah vektor pertama 3U, yang kedua negatif 2U. Nah, kita akan menggambar vektor 3U dan negatif 2U. Nah, kita mulai dari vektor 3U. Teman-teman ingat, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ya, kalau 3 kali vektor U berarti vektor U ditambah vektor U ditambah vektor U sebanyak 3 kali. Nah, kita udah belajar penjumlahan secara geometri. Berarti vektor U tambah vektor U adalah vektor U dilanjutkan lagi vektor U dan dilanjutkan lagi vektor U. Ini adalah vektor 3U. Ya, atau 3 kali vektor U. Jadi, arahnya akan sama tapi panjangnya akan menjadi 3 kali lipat. Nah, bagaimana kalau negatif 2U? Negatif 2U ini sama aja dengan 2 kali negatif U. Jadi kita buat vektor negatifnya nanti ya. 2 kali negatif U itu artinya negatif U ditambah negatif U. Nah, kalau vektor U-nya ke kanan berarti negatif U itu arahnya kebalik tapi panjangnya sama. Oke? Nah, kita akan mencari negatif 2U berarti negatif U ditambah negatif U. Nah, ini adalah vektor negatif 2U. Nah, dari sini kita peroleh jika K-nya positif arahnya akan tetap, teman-teman. Jika skalarnya positif arahnya akan tetap, tapi jika skalarnya negatif arahnya itu akan sebaliknya. Oke, sekarang kita coba beberapa contoh soal berikut ini. Kita coba contoh soal pertama. Diketahui vektor A sama dengan 2 negatif 3 dan vektor B sama dengan negatif 4, 5. Tentukan hasil operasi vektor berikut. Yang pertama, vektor A tambah vektor B. Yang kedua, vektor A dikurangi vektor B. Dan yang ketiga, 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. Yang pertama penjumlahan dulu. Vektor A tambah vektor B berarti vektor A-nya 2 negatif 3 kita tambahkan dengan vektor B-nya, negatif 4, 5. 2 tambah negatif 4 itu negatif 2 dan negatif 3 tambah 5 itu positif 2. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan, operasikan yang posisinya sama. Kemudian nomor 2, vektor A dikurangi vektor B, vektor A-nya 2 negatif 3 dikurangi vektor B-nya negatif 4, 5. 2 dikurangi negatif 4 ini sama aja dengan 2 ditambah 4, hasilnya 6. Kemudian negatif 3 dikurangi 5 itu negatif 8. Ini adalah A dikurangi B. Kemudian yang ketiga 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. Ini perkalian skalar dengan vektor ya. 2 kali vektor A kemudian kita tambah dengan 3 kali vektor B. Ingat, skalar ini kita kalikan dengan semua unsur vektornya. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Kemudian ditambah 3 kali negatif 4, negatif 12. 3 kali 5, 15. Kemudian ini jumlahkan. 4 ditambah negatif 12 itu negatif 8. Dan negatif 6 tambah 15 itu 9. Negatif 8, 9. Ini adalah hasil dari 2A ditambah 3B. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini vektor A, arahnya ke sini. Ini vektor B dan ini vektor C. Pernyataan yang benar adalah, nah ini kita coba opsinya satu persatu. Ini opsi jawabannya atau pilihannya. Jika B tambah C berarti vektor B dilanjutkan vektor C ya. Vektor B tambah C berarti vektor B dilanjutkan oleh vektor C. Maka hasilnya, hasil penjumlahannya itu berarti dari pangkal B kita tarik ke ujung C, teman-teman. Jadi dari sini ke sini. Dan ini adalah negatif A. Kenapa negatif A? Karena vektor A-nya arahnya ke sini. Sementara hasilnya harusnya ke sana. Sebaliknya. Ya. Jadi yang betul kalau B tambah C itu harusnya hasilnya adalah negatif A. Jadi yang A ini salah. Kita coba pilihan B. Vektor A tambah vektor B. Berarti vektor A dilanjutkan vektor B. Vektor A ke sini. Dilanjutkan vektor B ke sini. Maka hasilnya itu dari pangkal A ke ujung B. Hasilnya adalah ini. Dan ini adalah
negatif C, karena vektor C-nya arahnya kan ke bawah. Berarti negatif C itu sebaliknya. Jadi yang ini, vektor A tambah vektor B sama dengan negatif C. Sesuai ya? Ini benar. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke contoh terakhir, contoh ketiga. Contoh ketiga, perhatikan gambar segi 6 beraturan berikut. Di sini ada segi 6 A, B, C, D, E, F dan titik pusatnya itu titik O. Jika vektor AB sama dengan vektor U dan vektor AF sama dengan vektor V, tentukanlah vektor DF. Nah, di sini vektor AB-nya itu adalah vektor U, ya. Vektor AB berarti dari A ke B, ini adalah vektor U. Kemudian vektor AF dari A ke F ini adalah vektor V. Kita akan mencari vektor DF, berarti dari D kita tarik ke F. Nah, ini yang akan kita cari, vektor DF. Pada segi 6 beraturan, teman-teman lihat di sini ada beberapa vektor yang sama. Misalnya dari A ke B, vektor AB itu akan sama dengan dari O ke C, vektor OC. Sama juga dari F ke O, FO sama. Kemudian dari E ke D ini juga sama, berarti itu vektor U. Kemudian vektor AF atau V ini sama dengan BO, kemudian OE, kemudian CD. Ya, jadi kita akan menggunakan kesamaan vektor. Nah, sekarang untuk mencari DF, vektor DF, perhatikan segitiga bagian sini. Vektor DF itu sama aja dengan vektor DC, kita tambah dengan CO, kita tambah dengan OF, ya enggak? DC dilanjutkan CO, dilanjutkan ke OF, itu sama aja dengan DF. Oke, jadi bisa kita tulis DF itu adalah DC tambah CO tambah OF. Nah, untuk DC, ini kan sama aja dengan AF ya, tapi arahnya kebalik, ya enggak? Dari D ke C itu sama aja dengan dari A ke F, tapi arahnya kebalik. Jadi kalau AF ini V, berarti DC adalah negatif V. Nah, sekarang CO. CO itu sama aja dengan AB, panjangnya sama, tapi arahnya kebalik. Jadi kalau AB ini vektor U, berarti CO ini adalah negatif U. Kemudian OF ini sama dengan CO yang barusan, ini juga negatif U. Jadi vektor DF ini sama aja dengan vektor negatif V, ditambah vektor negatif U, ditambah vektor negatif U. Ya. Jadi dari sini kita peroleh DF itu adalah negatif V dikurangi 2U. Ini adalah hasilnya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Sebagai bahan latihan, silakan teman-teman coba soal berikut ini. Untuk jawaban soal ini, insya Allah akan saya share di Instagram MATLAB. Cari aja Bang Soal Matematika atau cek link IG kita di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.